Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama saya Arya Fitra Ramadan dengan NIM 1022310. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang konsep demokrasi. Jadi, demokrasi di Indonesia merupakan sistem yang kompleks, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan dinamika politik. Praktik demokrasi termasuk keberadaan partai politik dan sistem presiden multipartai memainkan peran penting dalam pemilu. Selain itu, sistem presidensial multipartai menimbulkan dinamika yang unik, di mana koalisi dan konflik antar partai dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Diharapkan dapat diidentifikasi sebagai isu yang perlu diperhatikan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi di Indonesia seperti polarisasi politik dan intoleransi juga diperhatikan. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, dalam artinya rakyat, dan kratos, kekuasaan atau perintah, sehingga secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan, yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan ruangan bagi partisipasi rakyat dan mengambil keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa definisi menurut tokoh Abraham Lincoln, demonstration is growth. Sejarah demokrasi. Dilansir dari ekonomi bersama, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos yang pemerintahan. Pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, demos dan kratos adalah sebuah sebutan untuk sistem politik yang berlaku di beberapa kota Yunani saat itu. Salah satu pemerintahan dipegang oleh raja atau ratu dan kaisar. Sistem demokrasi juga berbeda dengan oligarki. Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan. Ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur. Demokrasi mengandung makna menghargai terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem demokrasi di Indonesia. Yang pertama, dasar konstitusional. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Sistem presidensial, sistem parlementer, prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, kedaulatan hutan, pemisahan kekuatan, perlindungan hak asasi manusia,
demonstrasi langsung pemerintahan berdasarkan konstitusional. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bayi babi.